Shalom Elohim, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program Kesaksian Iman. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Sri Supena, seorang ibu yang menikah dengan Bapak Nainggolan, dan dia merasakan bahwa pernikahannya tidak membuat dia bahagia. Karena apa? Karena Ibu Supena adalah seorang Muslim dan Pak Nainggolan adalah seorang Kristen. Dan mereka menikah masing-masing dengan agamanya sendiri. Dan setelah mempunyai anak, yaitu 3 orang, Ibu Sri Supena mengalami sebuah pergumulan yang hebat. Karena beliau tidak merasa bahagia, tidak merasa damai, tidak merasa sejahtera ketika rumah tangganya memiliki 2 iman. 2 agama. Dan di dalam pergumulan yang hebat itu, beliau memutuskan apakah meninggalkan keluarganya atau dia melanjutkan pernikahannya dengan suaminya, tetapi dia minta petunjuk dari Tuhan. Dan itu sebabnya dia melakukan sholat tahajud. Dan ajaibnya, puji Tuhan sekali, bahwa ketika sholat tahajud dilakukan, Ibu Sri Supena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yaitu apa? Beliau mendengarkan suara Tuhan supaya Ibu Sri Supena membaca Alkitab. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kisahnya? Mari kita lihat bersama-sama. Setelah berumah tangga, namanya juga rumah tangga tertolak. Saya rumah tangga yang tertolak. Begitu beberapa tahun saya menjalani hidup dengan orang Batak yang bukan seiman juga, saya mulai melihat di situ ada saya mulai merasakan ketidaknyamanan. Saya pernah komplain sama Pak Nainggolan, ya, yang sekarang jadi suami saya. Saya bilang begini, Pak, itu otomatis saya nggak panggil Om lagi ya. Akhirnya panggil Bapak. Pak, kalau orang Kristen cara sembahyangnya gimana ya? Kok saya nggak nyaman banget sih, saya lihat nggak ada yang tiap malam pada ngaji, nggak ada yang tiap malam baca kitab suci kalian, nggak sholat kayak saya, nggak jelas. Ya kita berdoa, kayak saya aja nih berdoa, saya bilang saya baca kitab suci saya. Enggak kok, di keluarga kamu kadang-kadang ada yang nggak ke gereja juga, kadang-kadang nggak baca itu tiap hari kayak kami dulu kita ngaji gimana sih tiap hari kami mempelajari kitab suci. Ya, kita begitu. Kalau di Kristen ada namanya sekolah minggu anak-anak, ada namanya PA. Oh, gitu. Tapi hati saya tetap nggak nyaman. Gaya ibadah orang Kristen sangat membuat saya tidak nyaman. Dan disitulah semakin saya merasa, aduh, kayaknya udah susah nyambung deh kalau soal agama. Pak Nainggolan cerita juga sih soal agama dia, tapi saya nggak nyambung, nggak ngerti. Tetap kalau dia ngomong, bingung ngomongin apaan sih itu, makhluk apa sih yang dia ngomongin? Yesus lah, apalah, nggak masuk di akal saya. Lama itu sampai 5 tahun. Nah, sampai 5 tahun sebenarnya banyak sih gejolak-gejolak waktu itu. Ya, tekanan dari keluarga, hinaan dari keluarga saya ditekan. Saya terus banyak suara-suara, banyak pesan-pesan dari orang yang saya kenal supaya saya harus kembali. Bahkan pernah saya dengar kabar juga dari seorang yang cukup dekat dengan keluarga kami, dia ngasih kabar sama saya bahwa akhirnya tahu saya dinikahkan Pak Nainggolan, keluarga saya marah sekali. Ternyata ini iblisnya katanya gitu. Dia bilang dia nggak tahu apa-apa, ternyata dia nikahin anak saya, gitu kan Bapak. Akhirnya Bapak pernah ngomong begini dengan orang yang menyampaikan kepada saya. Harus kita cari Sri, hidup atau mati. Saya nggak rela anak saya jadi kafir. Kata Bapak saya gitu kan. Itu di tahun kedua itu. Saya udah punya anak 1 waktu itu. Udah di rumah dari keluarga saya dapat tekanan, di keluarga Pak Nainggolan juga. Saya kan Betawi asli. Saya orang bodoh, ya kan? Saya ngeliat Pak Nainggolan kasihan. Pak Nainggolan juga dihina-hina terus sama keluarganya menikah dengan saya. Karena saya Betawi. Saya itu kalau dibanding dengan menantu-menantu adik-adiknya Pak Nainggolan, mereka hebat-hebat lah. Saya lah yang paling bodoh, saya lah yang paling jelek, saya lah yang paling semua lah pokoknya. Semua hinaan itu.
Jadi kasihan Pak Nenggolan setiap hari dapat hinaan, bahkan ada kata-kata gini, nggak bakalan, nggak bakalan, nggak akan berhasil itu katanya. Akan makin menderita itu hidupnya kawin dengan orang Betawi. Saya kasihan Pak Nenggolan suka dihina-hina gitu. Saya juga begitu, Bapak juga suka gitu, suka ngutukin terus. Nggak akan pernah hidup sejahtera kamu, nggak akan pernah berhasil hidup kamu. Kalau kamu hidup berzina terus dengan kekristenan. Apa itu kawin catatan sipil itu? Kawin agama. Mendingan kawin siri daripada catatan sipil. Bapak saya bilang begitu dulu. Ya kan? Lebih baik. Ya, jadi saya tahu itu dari orang-orang yang selalu menyampaikan, orang-orang dekat Bapak kepada saya. Jadi selalu disampaikan. Saya makin ada tekanan. Bahkan ada aja yang ngawasin, saya nggak ke masjid aja, saya nggak ngaji aja. Itu Bapak tahu, Mama tahu. Akhirnya, ya memang selain juga hati nggak srek untuk menjadi Kristen, saya juga mengalami tekanan-tekanan batin dari dua belah pihak, dari keluarga suami dan keluarga saya juga. Tambahan juga kami nggak kaya, ya kan? Mungkin kalau kaya orang akan nggak seenaknya juga ngomong. Kami nggak kaya, kami miskin. Aduh dihinanya luar biasa. Disitulah makin makin terpuruk dan makin tidak ada apa-apanya. Dan anak tambah terus, ya. Akhirnya di tahun ke-6 sesudah 5 tahun saya menikah sama Bapak, ini di klimaks daripada, eee, tekanan batin saya. Akhirnya tahun 82 awal, kenapa saya bilang tahun 82 awal, di bulan Februari itu ketepatan, tahun 82 itu habis lahir anak kami yang ketiga. Karena anak kami yang ketiga itu lahir tahun 81 ya, di tahun 82 anak ketiga itu sudah berumur 1 tahun. Nah, di tahun 82 awal, di situ saya mulai membulatkan tekad untuk kembali ke agama saya. Artinya bukan kembali, memang saya tetap beragama saya. Artinya mau tinggalkan semua ya kenajisan itu. Perzinahan itu saya mau tinggalkan. Saya nikah resmi, catatan sipil. Saya dalam keadaan suci menikah, ya. Tuhan tahu dan suami tahu, ya. Tapi bagi saya tidak nikah agama itu zina. Ketika itu, pemahaman saya loh, pemahaman saya. Itu saya nggak tahan. Akhirnya di awal tahun 82 saya mau bertekad ingin kembali ke agama saya dan mau tinggalkan semua. Bahkan kalaupun anak-anak saya sampai tidak bisa saya bawa, saya sudah mempersiapkan diri, minta kekuatan daripada Tuhan. Nah, saya sudah bertekad. Jadi pernah juga saya bilang sama suami, bilang gini, "Pak, kayaknya kita nggak usah terusin lah pernikahan ini, saya nggak nyaman nih. Apa sih sekarang yang ada sama saya? Eh, saya dibilang agama Islam, tapi begini, kawin sama orang kafir." Saya bilang begitu. Apa-apa nggak ada. Dan saya udah terlalu lama lah tersiksa ini. Bukan saya nggak kuat, tapi mungkin saya akan mengalami perbaikan hidup kalau saya kembali ke agama, kalau saya kembali ke keluarga. Jadi saya berniat akan kembali ke keluarga ketika itu. Ya, walaupun dulu waktu saya banyak mendapat siksaan-siksaan, eee, kenapa keluarga nggak mau ambil saya ya, mereka takut sama bapak saya, ya. Tapi ketika saya sudah menikah 6 tahun, saya bertekad ingin kembali ke keluarga. Banyak faktor lah, bukan hanya semata-mata agama, banyak faktor. Tapi yang saya kagum di sini memang, saya punya suami itu sabar banget. Sabarnya luar biasa. Sabar sekali, sabar. Sampai kadang-kadang suami saya dimarahin juga sama keluarganya. Terlalu sayang sama istri, emang udah kayak istri kayak apa gitu kan. Wah, sering juga begitu suami saya dimarahin, ya. Sabar banget, sabar banget. Sepertinya juga kesabaran suami itu ada target. Ada target. Sebenarnya dia punya iman tertentu. Saya pun ada target sama dia, tapi setelah target nggak tercapai, udah 6 tahun saya gini-gini aja kan, nggak jelas. Akhirnya saya ambil kesimpulan. Ya, ketambahan juga dulu saya menikah juga nggak tahu apa isinya, ngomong apa saya nggak tahu, pokoknya saya udah dapat surat dari catatan sipil, kan gitu. Nggak tahu, saya nggak dengar sama sekali, tahu-tahu disalam, nggak dengar, tahu-tahu surat nikah, dan langsung didaftarkan ke kantor, saya istri sah, pegawai negeri kan, saya langsung dapat KARIS, kartu istri, sebagai seorang istri pegawai negeri, nah, kan. Akhirnya tapi ketika saya lagi bulat-bulatnya tekad mau tinggalkan, kalau memang
Tuhan izinkan, saya yakin Tuhan izinkan. Kalau memang saya harus pisah dengan Pak Nenggolan, itu nggak apa-apa. Toh Pak Nenggolan punya keluarga yang banyak menyayangi dia. Pak Nenggolan sangat disayang oleh keluarganya. Dia menderita setelah menikah dengan saya. Ya kan, Pak Nenggolan menderita menderita setelah menikah dengan saya. Tapi pikir-pikir lagi, akan sanggupkah saya meninggalkan ketiga anak-anak saya? Sementara anak nomor 3 itu masih menyusui. Ketika itu anak nomor 1 masih umur 5 tahun, anak nomor 2 umur 3 tahun, dan anak nomor 3 itu 1 tahun. 1 tahun. Iya, hampir 1 tahun waktu itu. Tegakah saya sebagai seorang ibu? Rasanya anak itu segala-galanya. Kadang-kadang kalau anak bagaimana, kekurangan apa, saya lebih baik nyawa saya korbankan demi anak. Apapun saya lakukan demi anak. Nah, di situ awal prosesnya, di mana saya mau kembali secara khusyuk berdoa kepada Tuhan yang selama ini sangat terganggu dengan keadaan kehidupan. Tekanan keluarga, juga menikah dengan Pak Nenggolan. Di satu sisi walaupun banyak tekanan, tapi saya masih merasa terhibur dan masih dikuatkan sampai 6 tahun karena Pak Nenggolan baiknya luar biasa. Menurut saya orang sedunia deh terbaik. Apalagi dari orang Batak, saya rasa orang Batak terbaik kali menurut saya kan. Bahkan saya yang udah lebih Batak dari Batak, ya, mungkin. Karena kebaikannya itu kadang-kadang saya nggak tega, tapi saya tegain, nggak apa-apa. Pak Nenggolan kalau saya tinggalkan dia masih banyak keluarga yang menyayangi. Pasti keluarganya akan bergembira sekali. Tapi anak saya yang 3 ini bagaimana? Apakah dia nanti harus punya ibu tiri? Apakah anak ini nanti mau dititip ke siapa? Karena saya sangat tidak yakin sepenuhnya anak saya bisa bawa semua. Kan begitu. Karena saya akan kembali ke agama saya. Nah, disinilah mulai saya mau kembali secara khusyuk berdoa kepada Tuhan. Memang sholat tahajud udah biasa saya lakukan, tapi itu temporer saja sewaktu-waktu. Saya mulai berdoa kepada Tuhan. Saya sholat kepada Tuhan. Saya minta petunjuk, saya minta hidayah kepada Tuhan. Akhirnya saya mulailah yang sudah lama saya tidak pernah doa khusyuk. Yang nggak jelas ibadah saya selama berapa tahun, 5 tahun setelah menikah sama Pak Nenggolan. Nggak jelas ya, memang saya terus ngomongin soal agama saya terus sih sama beliau. Saya dakwah terus sih, saya terus menceritakan tentang keimanan saya. Maksudnya supaya beliau tuh tetap ikut saya banyak. Tetapi saya merasa tetap ada gangguan, namanya juga saya sadar saya sudah tercemar. Keimanan saya sudah tercemar dengan kekafiran, kan gitu. Akhirnya saya mulai bertekad, apapun yang terjadi, mulai besok itu saya nggak tahu kapan, ketika itu hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tapi saya masih ingat itu awal tahun 82. Mulai besok, saya tidak akan pernah putus doa tahajud, sholat tahajud. Tiap malam, semalam saya nggak akan pernah tidur sebelum doa saya terjawab. Sebelum Tuhan memberikan hidayah kepada saya akan apa yang harus saya lakukan. Ya udah, mulai besok, ya besokannya seperti biasa, habis sore saya melayani suami, anak-anak makan, ya, tidurin anak-anak seperti biasa jam 9, setengah 10 anak-anak udah tidur semua. Bapak kadang-kadang masih di meja makan, baca-baca koran, apa segala macam. Begitu saya sholat Isya, terus Bapak kalau udah baca gitu kan, ngantuk kadang dia baca kitab dia, seneng banget, Bapak tuh senengnya baca Alkitab dari dulu. Yang dapat dari catatan sipil dia dapat, Alkitab warna merah ati. Dia baca itu terus siang malam, sampai kadang-kadang saya ledekin, "Ngapain sih itu isinya apa sih tuh baca itu terus?" Saya bilang begitu. "Isinya apa sih? Paling kekafiran sih Pak yang dibaca, kenajisan gitu." Suami saya tetap diam. Suami saya sabar, "Ya sudah, saya lagi berdoa dengan cara saya. Saya sedang membaca firman firman Tuhan dari kitab saya," gitu. "Ya kamu kalau mau ngapain, kamu ngapainlah," gitu kan. Saya lihat suami saya udah mulai ngantuk dan tidur dekat anak-anak, mulailah saya di situ. Ada, dulu di Depok, rumah kami udah pindah ke Depok nih dulu, karena kontrak di Kebayoran cuma sebentar, terus sempat kami ngontrak di Rawasari 6 bulan, sudah gitu dapat rumah perumnas di Depok Timur.
Jadi tahun 79 kami sudah pindah ke Depok. Ya, ada 2 kamar ketika itu. Nah, saya lihat suami saya udah nyenyak tidur sama anak-anak, saya ke kamar sebelah. Di situlah saya mulai ngaji dulu, yang udah lama saya nggak, apa ya, baca itu, terus akhirnya saya sholat. Sholat tahajud setiap jam 11 sampai pagi, sampai subuh nggak tidur lagi, sampai pagi nggak tidur lagi. Paling saya tidurnya itu selama beberapa bulan, itu tidurnya kalau pas anak-anak habis makan pagi jam 9.10 sambil nungguin anak-anak, saya ikut tidur situ, setelah memberangkatkan suami berangkat ke kantor. Nah, begitulah. Jadi saya sholat, nggak tahu yang keberapa kali, saya kalau sholat itu sampai nangis-nangis, "Ya Allah, Hamba-Mu ini sudah terlalu banyak mendukakan, Engkau ya Allah. Hamba-Mu sudah durhaka terhadap orang tua, sudah banyak menyakiti orang tua, sekarang saya nggak tahu orang tua hancur kayak apa hatinya. Ampunilah ya Allah, kembalilah pertobatan hamba-Mu ya Allah." Jadi saya selalu doanya itu-itu aja. Entah keberapa saya sholat tahajud, tiba-tiba suara pertama saya masih ingat tuh jam 3 pagi menjelang subuh ya, jam 3 pagi, karena memang nggak tidur-tidur. Nggak tidur-tidur, tuh hampir saya 24 jam nggak tidur. Tidurnya pokoknya cuma pagi. Kalau anak-anak habis makan pagi, itu pagi rasa ngantuk datang ya, jam 9 sampai jam 10 saya tidur. Itu udah menyegarkan kembali, terus sampai sore saya nggak tidur lagi. Sampai suami pulang, sampai malam, terus saya terus sholat tahajud. Nah, entah keberapa kali tuh ada suara datang. Habis saya berikan petunjuk dan hidayah-Mu. Sepertinya jelas sekali, mata saya melek. Saya sedang berdoa, saya biasa kalau sholat kan sujud begitu kan, sujud. Saya sambil, ya ada zikir-zikir lah, subhanallah subhanallah, Allahu akbar, sambil gitu kan. Sambil terus, membaca, intinya kalau sekarang tuh penyembahan ya. Tiba-tiba ada seperti suara, gitu, lembut banget, "Sri," bahasanya yang kusayangi gitu, sebenarnya bahasanya lembut sekali. Saya pikir ada jin apa nih kan, saya takut, buka mata. Biar bagaimanapun saya takut setan, jujur aja saya takut setan. Jangan-jangan suara setan gitu kan. Saya buka, nggak ada apa-apa, terang, nggak ada apa-apa. Tapi ada suara, saya lihat lagi ke dinding, suara lembut. Saya tutup kuping, Allahu Akbar, saya bilang, "Apa nih?" Makin saya tegap makin kencang. Akhirnya saya tekap kuping kencang-kencang tuh seperti mendengung, saya tutup mata. Ada suara, "Sri, aku tahu hatimu, aku tahu perasaanmu. Kamu mau kembali ke agama Allah, itu bagus." Dia bilang begitu, "Kembalilah." Dia bilang begitu. Tapi pelan, suaranya pelan kayak dicampur-campur angin. Pelan sekali, pelan sekali. Aduh, seperti suara apa ya, pelan tapi saya jelas, suaranya jelas. Saya bilang, "Hah, ya Allah, subhanallah," saya bilang gitu kan. "Engkaukah itu?" Apa, bayangan saya apa, setan apa malaikat, ya seperti itu kan. Tapi suara itu jelas, "Kalau mau kembali ke agamamu, kau baca dulu itu buku suamimu." Pelan ngomongnya, pelan. "Hah, baca buku suami? Itu kan kitab kafir." "Ah, enggak, ini salah nih, salah suara. Ini jin dari mana nih, jin dari mana nih?" Saya berhenti. Akhirnya saya udah nggak bisa tidur. Pikiran berkecamuk, akhirnya saya nggak bisa tidur sampai saya lanjutkan sholat subuh 4:30. Terus berkecamuk terus. Aduh, suara apa itu? Jin atau malaikat? Kalau memang malaikat Jibril bukan begini suaranya. Kalau malaikat Jibril pasti suaranya beda. Dan suaranya tidak mengarahkan ke situ. Saya penasaran. Saya sholat lagi, saya sembahyang lagi, saya sholat lagi. Besoknya. Biasanya setelah menjelang pagi. Datang lagi suara itu. Saya Sri, seperti ada tiup angin kan. "Kalau kau mau kembali ke agamamu, baca buku itu. Baca." "Ah, nggak mau. Itu berapa Tuhan yang ada di situ?" Saya pikir begitu. Ya saya bicara tuh nggak keras begini. Seperti ada hati tapi suara di hati tapi keras. Nggak. Ada berapa Tuhan di buku itu? "Hah, ini siapa? Jin atau malaikat?" "Kalau malaikat nggak seperti ini. Pasti kalau malaikat arahannya lain, bukan seperti ini. Kalau kamu mau kembali ke
ke agamamu itu bagus. Baca. Baca buku suamimu. Jelas sekali, jelas sekali. Dan makin saya tutup kuping saya tuh, kan mendengung gitu, makin jelas suaranya. Makin jelas. Oh tidak, ini bukan suara Allah, bukan suara malaikat. Ini suara setan. Lagi-lagi sampai pagi saya nggak bisa tidur lagi. Berkecamuk lagi sampai saya sholat subuh sampai siang lagi. Ya. Saya lanjutkan lagi, entah keberapa kali lagi. Itu dari suara pertama kedua masih berapa kali lagi saya sholat itu. Saya nggak hitung karena nggak kepikir kalau mau disaksikan, saya nggak hitung. Lalu sholat lagi. Lalu saya penasaran lagi, saya sholat lagi entah keberapa kali lagi saya sholat lagi. Datang lagi ketiga kali. Ini suaranya lebih sayup-sayup jelas. Dulu kalau saudara ingat ya, kalau di televisi suka ada pengajian ayat-ayat suci, pasti ada terjemahannya. Terjemahannya misalnya begini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Begitulah kira-kira. Bahasanya bagus sekali. Nah, itu lebih jelas. Engkau akan kembali ke agamamu. Bacalah buku itu. Bacalah buku itu. Bacalah buku itu. Nah, saya ingat kata bacalah itu, saya ingat saya pernah dulu nabi saya kan waktu dapat wahyu pertama, Iqra katanya, bacalah. Iqra, bacalah gitu kan. Saya ingat itu. Ini kok bacalah buku itu. Bacalah buku itu. Tersentak lagi saya. Ah, kok saya dicecer terus baca itu? Enggak mau, saya enggak mau. Sekali saya tidak mau baca. Karena saya belum tentu kuat melawan jin yang ada di sana. Saya belum tentu kuat. Saya berkata begitu. Dalam hati saya tuh sepertinya saya ngomong keras begitu. Datang suara. Aku tahu. Kali ini tidak dipaksa. Dia bilang, tapi suaranya lambat sekali, ada intonasi. Bagus sekali. Dengarnya juga enak sekali. Kamu baca saja. Mau dipercaya atau tidak apa-apa. Lepas kamu mau percaya atau tidak apa-apa. Tapi baca saja. Terus ada lagi kata yang paling saya senang di ujungnya. Kalau kamu anggap itu satu buku yang najis, anggap saja itu novel. Kok di suara itu ngomong-ngomong novel gitu? Anggap saja itu novel. Hah? Saya langsung tercelik. Waktu itu langsung disadarkan. Dengan kau baca itu, kau akan lebih memperdalam ilmu agamamu. Engkau akan bertambah ilmu agamamu. Sepertinya ada hati yang berdialog, ada suara yang berdialog seperti itu. Akhirnya saya tetap, nah kalau ini sudah jam 4. Karena udah mulai di musola ngaji. Udah pada ngaji sebelum azan, ada suara-suara ngaji, jadi suara speaker di masjid itu udah mulai grok gitu kan. Mau persiapan. Saya masih dengar itu. Ah, iya juga ya. Anggap aja itu novel. Anggap aja itu buku bacaan. Dan saya orangnya senang membaca. Senang membaca. Zaman itu memang hiburan kami ya bacanya novel, cerita bersambung, cerita pendek. Karena memang saya dulu nggak boleh kemana-mana. Kalau mau nonton itu izinnya susah sekali sama orang tua. Dulu zaman saya juga ada pesta-pesta kalau ulang tahun. Susah banget saya harus ngumpet-ngumpet. Perginya pura-pura bawa kantong kresek, bawa mukena gitu misalnya. Mau mau apa-apa bawa selendang, pura-puranya mau ngaji. Dulu padahal mau ada acara di rumah teman. Dulu mau nonton sulit saya dapat izin sama orang tua. Ya, paling kalau ikut orang tua kalau ada kawinan keluarga, kalau ada lebaran bareng jalan ke orang tua. Untuk pergi nonton sendiri nggak boleh. Nah, jadi waktu itu hiburan saya tuh cuma baca, habis ngaji saya baca novel. Seneng banget. Dan novel kesukaan saya sampai bolak-balik berapa kali saya baca itu mungkin lebih daripada 2 kali ya. Itu karangan Buya Hamka. Buya Hamka inilah yang paling sering saya dengar ceramahnya tiap subuh. Hampir setiap hari waktu saya tinggal di Kebayoran, tiap subuh saya dengerin ceramah subuh beliau. Ya kan? Tenggelamnya kapal Van der Beach. Ini saya seneng banget buku itu
Karena di situ juga ada cerita-cerita pasangan muda-mudinya di situ. Saya senang sekali buku itu. Sekarang bukunya saya nggak tahu karena tinggal di rumah semua. Ya sekarang saya nggak punya lagi itu buku, memang saya tidak cari lagi. Lalu saya bilang, "Ya juga ya, anggap aja novel." Nah, tapi saya masih belum yakin itu suara yang sudah final waktu itu. Habis saya sholat subuh, saya memang belum ada bertekad untuk menyelesaikan, maksudnya yang sholat tahajud ini sebagai target, sudah sampai situ belum. Jadi saya masih doa lagi, saya masih istilah sekarang mau konfirmasi tuh suara kan gitu, saya mau, doa lagi. Untuk besok-besoknya sampai sebulan saya doa, sebulan itu kan berarti 30 hari ya saya sholat tahajud ya. Itu nggak ada suara apa-apa, nggak ada suara apa-apa. Yang suara terakhir itu adalah baca, anggap aja itu novel. Akhirnya pikiran saya terpikir, "Ah, udah final kali ini, udahlah saya baca aja." Nah, mulailah saya bertekad, gimana ya cara bacanya? Akhirnya saya berpikir gini, "Oh, gini ajalah bacanya kalau suami berangkat pagi-pagi, udah selesai anak-anak makan pagi, saya baca." Nah, disitulah mulai besokannya setelah ada suara itu, ini saya nggak mau ambil, nggak mau lama-lama jeda, karena saya pengen tahu apa isinya. Kok 3 kali saya disuruh baca itu? Saya pikir, mau suara jin kayak, mau suara malaikat kayak, mau suara apapun, tapi saya pengen tahu ada apa rupanya di buku itu saya suruh baca. Sudah, saya udah mulai susun strategi supaya suami nggak tahu saya baca. Akhirnya besokannya, dulu kan Sabtu belum libur ya, suami itu kantor dulu Sabtu belum libur. Setiap suami berangkat ke kantor, anak-anak saya sudah siapkan semua, udah selesai makan, mereka kadang-kadang tidur, yang biasa saya kalau tidur jam 9 sambil nungguin anak-anak, anak-anak tidur, di situ saya mulai baca. Diam-diamlah saya pegang, Alkitab suami saya itu, gemetar saya pegangnya. Waktu saya mau pegang itu juga saya minta perlindungan dari Allah supaya saya jangan tergoda oleh setan. Dia bilang, "Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya Tuhan lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang." Padahal mau baca kitab suci suami saya. Saya bukalah, saya buka. Saya nggak perhatikan Nenek, saya lihat apa sih isinya. Tulisannya kok masa kitab suci tulisannya bahasa Indonesia gitu kan. Pengen saya tuh kayak tulisan kitab saya gitulah. Ah, ini mah kayak cerpen aja nih mah, kayak buku aja. Maka saya lihat beberapa lembar, di lembar ada itu tulisan Perjanjian Lama. Apa? Ah, udahlah baca aja mau Perjanjian Lama, jangan-jangan ini ada isi peperangan nih, ada perjanjian-perjanjian. Pokoknya saya baca aja, baca. Saking semangatnya persis kayak baca novel tuh, cerita tuh saya hafal bersambung. Saya hafal. Dan yang saya hafal itu lagi, yang saya seneng lagi di situ, wah ternyata ini kitab bagus juga, ini ada benernya juga, ini nabi-nabi banyak yang sama nih di kitab saya nih. Ada Yunus, ada Ayub, ada Zakaria. Ah, banyak deh. Di sini Abraham, jangan-jangan itu Ibrahim. Di sini ada Salomo, jangan-jangan itu Sulaiman. Saya nyocok-nyocokin aja. Pokoknya saya baca lah gitu. Lepas daripada saya ngerti atau tidak, tapi yang saya catat situ, wah, Perjanjian Lama banyak nama-nama yang sama. Ada cerita Daud, ada cerita Ibrahim, cuma ada ini juga, ada saya tandain juga. Kok ini Ishak ya yang lebih banyak ceritanya ya? Ismail mana nih ceritanya lagi? Cuma sedikit, banyak Ishak, terus Ishak. Pokoknya saya baca aja. Dan saya nggak begitu ngerti, ternyata Ishak itu anak perjanjian, saya nggak ngerti. Pokoknya saya bacanya sampai selesai. Di adat kitab terakhir tuh Maleaki. Dulu ngomong Maleaki juga saya nggak ngerti. Kitab apa saya nggak ngerti, pokoknya selesai lah. Begitu saya baca-baca, terhenti saya. Lah, kok sampai di sini saya buka lagi? Kok perjanjian baru ya? Gitu kan? Apa sih artinya perjanjian baru? Ah, saya nggak peduli, pokoknya saya harus selesai. Itu perintahnya begitu. Mau setan, mau jin, mau malaikat, pokoknya ada perintah. Ada apa di sini? Saya baca lah. Pokoknya saya baca. Pertama saya baca nggak begitu tertarik karena silsilah. Lalu di situ ada proses, ada tentang kelahiran, ada Maria dan Yusuf. Itu Maria dan Yusuf mungkin jangan-jangan ini Siti Maryam sama Yusuf. Saya pikir gitu kan. Ah, saya baca tertarik nih. Tapi ini Yesus, Kristus, lahir di Bethlehem. Yang di sana bukan di Bethlehem. Ah, udah baca aja lah, baca aja. Baca aja, pokoknya saya baca. Intinya setelah saya baca itu, Kejadian sampai Wahyu itu benar-benar banyak kan nggak ngertinya, tapi banyak juga yang saya catat di dalam hati, yang menjadi satu pertanyaan di Perjanjian Lama yang saya terhibur, ada banyak nabi-nabi yang sama.
Tapi di perjanjian baru ya, oh saya baca di Wahyu itu ada tentang sorga. Oh sorganya orang Kristen begini, ada langit baru, bumi yang baru, nggak ada bidadari, pokoknya nggak ada yang namanya seperti ada buah tersedia apa segala macam gitu, nggak ada. Pokoknya gambarannya ada batu yang bagus-bagus, apa masalah segala macam gitu. Saya nggak perhatikan itu, karena memang saya nggak ngerti. Cerita tentang Kisah Rasul apa itu saya nggak ngerti suratnya, pokoknya saya baca aja. Saya nggak ngerti apa itu Matius, Markus, Lukas, pokoknya saya baca aja. Karena saya nggak ngerti memang, saya baca aja. Tapi ketika saya baca, ada kesamaan Maria dan Yusuf. Terus anak ini apa lahir dari Roh Kudus. Ada juga kan di kitab saya. Nah, ketika buka perjanjian baru itulah terdorong oleh saya untuk saya ambil Quran saya jajarin. Ah, ini di sini bilang ini dari Roh Kudus, ini juga dari Roh Kudus, tapi di sini nabi, di sini anak Allah. Oh, banyak lagi di Injil-Injil yang bilang ada yang bilang anak Allah, ada yang anak manusia, ada yang bilang dia Allah. Allah. Ini kali dasarnya orang Kristen bilang Yesus itu Allah atau Tuhan. Ini barangkali, barangkali. Pokoknya saya baca aja terus. Saya baca terus ya. Sampai saya nggak tahu apa itu Kisah Rasul. Pokoknya ada setelah Yesus mati. Yang saya perhatikan sekali, Yesus mati. Tapi di paham saya dulu nggak mati. Dia diserupakan, ada orang yang menggantikan. Itu kata ceritanya. Saya nggak terlalu paham banget ya di agama saya dulu. Tapi yang jelas, saya memang rajin ngaji lah gitu. Saya harus diajar takwa di situ. Karena masih jauh lah, karena saya masih remaja. Di sini Yesus, tapi Isa Al-Masih nggak ada. Di sini Mesias. Ya, walaupun ada Al-Masih, saya rasa kok Tuhan di sini Nabi. Saya pikir kenapa sih dulu orang Kristen bilang Isa Al-Masih itu Tuhan? Baru saya tahu di situ ketika waktu Yesus mati di kayu salib. Pemahaman saya setelah saya ikut ceritanya, saya kagum banget sama pribadi Yesus itu. Kalau di kitab kami yang lama kan dia memang dari Roh Kudus. Ya, dia bisa apa tuh ciptakan burung, apa dia tuh yang berhikmat bahkan bisa bahasa ya dari dalam kandungan udah bisa bahasa lah, banyak lah di kitab kami dulu. Tapi di sini luar biasa. Luar biasa. Pribadi Yesus yang saya kenal sekali seumur hidup, satu-satunya di dunia, inilah pribadi yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasanya? Saya lihat kok ada orang yang sesabar ini ya. Ada orang yang selembut ini ya. Diapa-apain gak bales, padahal dia mampu. Didera, diapa-apain, padahal dia mampu. Dicambuk, saya baca cerita itu, saya ikutin persis. Yang saya terkagum itu dengan satu pribadi Yesus itu, benar-benar kasihnya itu tidak ada duanya. Benar-benar tidak ada duanya. Benar-benar tidak ada duanya. Bahkan di situ, orang yang dibenci kita doakan. Bahkan saya mengikuti proses penderitaannya Yesus itu loh luar biasa. Sampai mati. Bahkan dipahami dalam kitab itu, katanya Yesus Allah. Ya kan? Berarti kalau Allah bisa dong menggagalkan dirinya sendiri untuk mati. Bisa saja ketika dia mau disalib, dia datangkan aja itu hujan es, hujan api, gunung meletus atau badai kan mati semua. Dia bisa, tapi dia tidak mau. Dia sanggup, tapi dia tidak mau. Ini pribadi yang luar biasa. Kagum saya waktu baca saya di kematian Yesus itu, ya dulu saya nggak ingat itu di Matius, Markus, Yohanes, saya nggak ngerti apa saya nggak ngerti. Pokoknya ketika saya cerita itu, saya kagum banget. Sampai dia rela mati loh untuk supaya tidak tergoda oleh kemauan iblis. Kalau maunya iblis, ada penjahat bilang, kamu kan anak Allah, selamatkan dirimu, gitu kan. Nah, dulu saya nggak ngerti itu apa artinya. Tapi saya baru ngerti sekarang setelah saya jadi Kristen. Terus yang saya bayangkan ketika itu, iblis itu pasti maunya, ayo Yesus keluarkan kuasa kamu. Lawan yang jahat dengan yang jahat. Ya berarti cacat kasihnya Yesus. Kagum sekali sama Yesus karena sampai mati dia tidak keluarkan kuasanya. Padahal beberapa saat sebelum dia naik ke kayu salib kan dia masih masih melakukan mujizat. Tapi mujizat itu dia tidak lakukan. Di sini saya melihat ada satu kasih yang sempurna. Nah, mulai ada pertanyaan, siapa dia?
lalu mati. Waktu saya lihat kisah dia mati, kan saya belum tahu kalau Yesus bakalan bangkit. Saya sampai nangis-nangis bacanya. Ya ampun, ada pribadi yang kayak begini. Aduh, luhur banget sih. Ya, saya pernah juga baca-baca komik, baca-baca apalah gitu, jagoan-jagoan orang yang sehebat-hebatnya. Atau maaflah, nabi-nabi di perjanjian lama juga nggak yang sehebat itu, pasti ada cacatnya. Saya nggak mau sampai sebut nabi-nabi lain, pokoknya nabi yang di perjanjian lama juga semua baik-baik tapi ada cacatnya. Tapi Yesus nggak ada cacatnya, nggak ada cacatnya. Oh, saya nangis. Ketika itu saya nggak ngerti apa yang saya tangis, tapi ngelihat perjalanannya itu loh. Aduh, didera, di apa, di apa, di apa, sampai mati. Mati, terkulai. Dia nggak mau lakukan mujizat padahal dia bisa. Tapi saya secara otodidak dalam hati, oh, iblis nih tersipu malu nih. Nggak mampu nih iblis nih. Saya berkata begitu, udah cuma sampai situ. Oh, berarti matinya dia ini mau ngalahin iblis. Kalau dia mau balas kejahatan-kejahatan, kejahatan dengan kejahatan, berarti ngikutin maunya iblis. Cacat dia. Dia rela mati. Supaya sengat iblis atau masuk kekuatan iblis, dia matikan di situ. Karena iblis dengan berbagai macam cara menggoda Yesus supaya balas kejahatan dengan kejahatan itu. Bisa menghalalkan segala cara. Mendemonstrasikan mujizat-mujizatnya untuk kesombongan. Tapi iblis nggak mau. Lalu saya lihat lagi, baca lagi. Lah, kok bangkit dari kubur? Saya nggak ngerti apa itu hari pertama dalam minggu itu. Dulu saya nggak tahu. Yang saya tahu kan hari pertama dalam minggu kan Senin, ya kan? Dulu, zaman dulu. Hari pertama dalam minggu itu. Kan nggak disebut ya hari Minggu waktu itu. Di situ hari pertama dalam minggu itu. Saya nggak ngerti lah hitungan Yahudi waktu itu. Pagi-pagi sekali bangkit. Saya pikir ini dongeng apa? Oh bener bangkit. Saya ikutin lagi ceritanya. Dia menampakkan diri sesudah bangkit itu. Terus ada lagi dia naik ke sorga. Hah? Naik ke sorga? Siapa nabi yang bisa naik ke sorga? Yang naik ke sorga kan harus yang turun dari sorga. Hati saya berkata begitu. Asik sekali baca. Saking asiknya itu saya semangat banget sampai saya harus saksikan pada saudara. Saya baca Alkitab itu Kejadian sampai Wahyu. Dulu saya nggak tahu berapa jumlah surat itu, nggak tahu. Dari 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, setelah tahu sih sekarang. Dulu saya nggak ngerti. Kok saya baca tuh semangat banget karena enak banget ceritanya. Aduh ini satu tokoh luar biasa. Saya anggap itu satu tokoh, wah Superman yang luar biasa tuh Tuhan Yesus waktu itu. Lalu dia naik ke surga. Hah? Naik ke surga? Naik surga? Yang di surga kan cuma Allah, saya bilang gitu kan. Cuma malaikat. Dia naik ke surga. Dia hidup. Dia mati cuma 2 hari. Cuma 2 hari. Jumat mati. Ya. Terus hari ketiga. Mulai. Oh penasaran. Terus ada lagi janji-janji Roh Kudus. Saya nggak ngerti ini blank. Saya nggak tahu. Apa itu Pentakosta? Apa itu Roh Kudus? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti setelah Yesus naik ke surga, dia tetap ada di surga. Saya baca terus. Lalu saya baca lagi kisah Rasul. Dulu saya nggak tahu kisah Rasul. Pokoknya kisah setelah Yesus mati, murid-murid yang sesudahnya itu, murid-murid sesudah di Injil-Injil itu, saya baca surat-suratnya. Pemberitaannya itu mengakui selalu bahwa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Semua mengatakan bahwa Yesus Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Berarti emang dia Tuhan dong. Dan banyak bicara Roh Kudus. Lalu siapa lagi Roh Kudus? Pokoknya singkat cerita saya selesai Wahyu. Di Wahyu nggak bicara macam-macam tentang itu, hanya bicara tentang surga. Sama penghukuman, sama cerita tentang kebinasaan, penghukuman kekal. Itu pun saya nggak ngerti. Pokoknya saya baca aja. Tapi yang saya tertarik, pertama, di perjanjian lama hanya saya melihat ada kesamaan. Yang kedua, ketika saya baca kisah Yesus, itu saya kagum banget sama pribadi Yesus. Yang ketiga, yang saya sangat ketika itu secara pribadi rasa pengen punya, ya, kata-kata jaminan keselamatan itu. Pengen banget saya punya jaminan keselamatan. Jujur saya walaupun sudah bertakwa dulu, untuk mati itu takut.
Biar bagaimanapun saya bukan orang suci. Walaupun iman saya, agama kami menyelamatkan. Tapi kalaupun saya mau diselamatkan melalui penyucian api neraka gitu loh. Api neraka. Jujur saya takut mati. Ngebayangin baru sampai di liang kubur, baru berapa langkah yang ngantar saya udah ada pertanyaan, man robuka, man kita buka, man rosulika. Itu malaikat munkar dan nakir. Wow, itu saya takut. Nah di kitab ini, di perjanjian baru, berani banget. Khususnya seorang pribadi Yesus sebelum dia mati, dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya nggak tahu dulu ada di mana tuh ayatnya, yang ternyata ada di Injil Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah bagi setiap orang percaya kepada dia, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh yang kekal. Saya cerna, binasa itu kan neraka, hidup yang kekal kan sorga. Oh ada janji seperti ini ya? Tapi yang lebih berani itu ya Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Kenapa saya ketika itu punya pemahaman tidak ada orang sampai kepada Bapa? Pemahaman saya kalau udah Bapa itu sorga. Karena waktu saya baca di Matius sebelumnya, di Matius 6, ada doa Bapa kami di situ. Tapi saya nggak tahu kalau itu rangkaian doa Bapa kami. Saya baca aja. Setelah saya jadi Kristen baru tahu ternyata itu doa Bapa kami. Dia katakan begini, Bapa kami yang di surga. Nah, berarti kalau tidak ada seorang pun yang sampai ke surga, tidak melalui aku, berarti jalan satu-satunya dia dong. Bahkan setelah saya baca lagi di surat-surat sebelumnya, yang sekarang setelah saya tahu itu di Kisah Rasul, itu saya coret sampai saya stabilo waktu itu. Sampai saya garis merah gitu. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Itu sampai sekarang Alkitab saya yang udah kusam tuh, saya garis bawah itu. Ini kan jawaban doa saya bertahun-tahun. Setiap akhir sholat, setiap akhir doa selalu saya berdoa kepada Tuhan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan, berikan saya kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat dan jauhkan saya daripada api neraka, anar. Dulu saya selalu berdoa begitu. Seolah-olah hati saya berkata, ayat-ayat itu jawaban doa saya. Apakah ini benar-benar? Aduh, enak banget ya jadi orang Kristen. Kitabnya ini benar-benar jaminan keselamatan banget. Itu tertariknya saya. Pertama, perjanjian lama ada kesamaan Nabi. Yang kedua, pribadi Yesus sangat berkesan buat saya sampai sekarang. Saya kalau saking kagumnya, saking terharunya, pribadi sampai sekarang suka meneteskan air mata. Ada orang yang sehebat itu di dunia ini. Ada kasih yang seagung itu di dunia ini. Itu yang membuat saya bertahan menderita setelah saya terima Yesus. Setelah saya terima Yesus juga penderitaan banyak. Lalu jaminan-jaminan keselamatan. Singkat cerita saya selesai baca Alkitab. Menurut pemahaman saya secara otodidak ketika itu setelah saya baca Alkitab, saya mulai bertanya, kok nggak ada kata Tritunggal ya? Kok nggak ada kata Trinitas ya gitu kan? Saya cari nggak ada gitu. Saya mendapat jawaban, ada lagi jawaban. Waktu saya baca di Matius pasal 6, dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya nggak ngerti apa itu arti datanglah kerajaanmu. Tapi yang saya garis bawahi di situ, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendakmu di bumi seperti di surga, artinya hidup bahagia di dunia dan di akhirat itu sebenarnya penghendak Allah. Tapi kalau saya dulu, saya yang berkehendak, saya minta. Alkitab, yang namanya bahagia fi dunia wa fil akhirati adalah kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita bisa saja tidak terjadi. Tapi kalau kehendak Allah pasti jadi. Ketika itu pemahaman saya begitu. Waduh, enak banget nih orang Kristen. Aduh, berbahagialah orang Kristen yang punya kitab ini. Semua orang Kristen ini jangan-jangan masuk surga ya. Dalam hati saya. Lalu saya mulai tergelitik mempelajari Roh Kudus. Ini Roh Kudus, apalagi nih ya? Orang Kristen kok bilang ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bingung saya. Saya cerna-cerna. Oh, jangan-jangan begini. Emang saya pernah lihat sih di Matius ya. Di Matius pasal 28. Baptisan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kan saya nggak ngerti.
itu nggak ngerti apa artinya. Tapi yang saya pemahaman secara pribadi begini, jangan-jangan Bapa, Yesus, sama Roh Kudus, dia juga. Ini jangan-jangan, ya kan? Inilah yang nanti yang melatar belakangi saya sekolah teologi setelah saya bertobat. Jangan-jangan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus dia juga. Akhirnya saya pikir-pikir sendiri. Terserah mau disalahkan, tapi ketika itulah pemahaman awam yang saya baru pertama kali tahu. Di hati saya begini. Sehingga saya mengerti secara otodidak ketika itu dalam kebodohan saya, ini kali yang dimaksud Tritunggal, ini mungkin Tritunggal. Tritunggal itu Allahnya, sebenarnya orang Kristen itu Allahnya satu dalam hati saya. Kenapa? Kalau Allah yang disebut Bapa, itu pada mulanya adalah roh. Saya lihat di Kejadian 1, pada mulanya roh Allah melayang-layang di permukaan bumi. Terus orang ngedosa. Di Perjanjian Baru ngomongin penebusan. Jangan-jangan Yesus itu yang mau menyelesaikan dosa. Kenapa harus Yesus? Karena dia yang pribadinya agung. Kayaknya dia orang udah paling suci lah di dunia. Sejak dunia ini ada, sampai dunia ini tiada, dialah orang paling suci. Pemahaman saya ketika itu seperti itu. Jadi hanya orang suci yang bisa menyucikan dosa. Ya, jadi, lalu pemahaman saya ketika itu, pada mulanya Allah itu roh, karena roh itu memakai para nabi nggak berhasil untuk menyelesaikan dosa manusia, jadi harus roh Allah itu sendiri keluar dari sorga. Harus menjadi manusia. Itulah Yesus. Oh, pantesan orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan. Orang dia yang keluar dari sorga, dia yang menjelma menjadi manusia. Saya nggak ngerti apa itu inkarnasi zaman dulu. Jadi bisa dong kalau Allah yang roh itu menjelma menjadi manusia, bisa saja. Suka-suka Allah demi kebaikan manusia. Setelah dia jadi manusia, di situ saya lihat cara pelayanan Yesus sangat berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Benar-benar itu penyangkalan dirinya luar biasa. Nabi mana yang nggak sanggup? Semua. Nabi Daud enggak, Ibrahim enggak. Ya, saya lihat Ayub lah itu yang tahan ya. Tapi tetap Ayub kan manusia. Ada kalanya ketika dia juga berhadapan dengan sahabatnya, dia ada keluh kesah juga. Yesus tidak ada keluh kesah. Walaupun secara manusia dia menolak, bila perlu cawan ini lalu daripadaku. Sampai dia keringatnya seperti putaran darah, katanya begitu kan. Tapi itu adalah wujud penyangkalan diri yang luar biasa. Dia siap menderita itu. Aduh, saya kagum sekali. Jadi ketika Allah jadi manusia, ya menjelma menjadi manusia, Allah itu sendiri yang menyelesaikan dosa. Setelah dosa itu diselesaikan, iblis dengan segala pasukannya dimatikan sengatnya di kayu salib, ya udah selesai kan? Secara manusia Allah mati. Tapi dunia membuktikan, menurut pemahaman saya lagi nih, ketika itu secara orang awam dalam keadaan bodoh, ya, dia hanya mati 2 hari. Tiba-tiba hari ketiga dia bangkit. Ya bangkitlah dalam hati saya. Mana mungkin kalau memang Yesus dipahami sebagai Tuhan, dia adalah pencipta. Mana mungkin tanah itu yang diciptakan mampu menghimpit tubuhnya yang penuh dengan kemuliaan. Dengan kata lain, bumi pun memuntahkan tubuhnya. Mengeluarkan tubuhnya. Bumi itu tidak sanggup menghimpit tubuhnya yang penuh dengan kemuliaan. Pemahaman saya ketika itu. Apakah ada yang membuktikan Yesus bangkit? Ada murid-muridnya, ratusan orang. Lalu naik ke surga. Benar dia Tuhan. Yang naik ke surga itu yang turun dari surga. Lalu siapa lagi? Roh Kudus ya. Nah, udah. Berarti 2 Tunggal sudah saya dapat. Pemahaman saya secara awam. Berarti Bapa dan Yesus satu. Lalu Roh Kudus. Saya nggak tahu itu Roh Kudus. Yang saya tahu, setelah tahu bahasa Ibrani, Roh Kudus itu roh yang terpisah daripada roh-roh yang lain. Tapi ketika itu, yang saya tahu suci. Ya Roh Kudus, dipakai Roh Kudus, istilah zaman itu, roh yang beda. Artinya bukan roh setan, bukan roh jin. Roh Kudus ya Allah. Ya Roh Kudus jangan-jangan roh yang mula-mula juga. Cuma sebutan pada zaman itu
Dibilang Roh Kudus. Roh Kudus ya jangan-jangan roh yang mula-mula sebelum roh itu menjadi manusia. Pemahaman saya seperti itu. Berarti roh Bapa, Putra, dan Roh Kudus dia juga dong. Berarti salah saya dulu bilang orang Kristen Allahnya 4. Bahkan saya lihat di kitab kita, nggak ada Allah 4. Hanya ada 3 nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah saya puas. Saya sendiri sudah diri saya sudah menjawab bahwa orang Kristen Tuhannya satu. Saya nggak ngerti itu istilah satu kesatuan, keesaan, ketika itu saya nggak ngerti. Pokoknya dia juga pengertian saya, kan begitu. Nah itu jawaban yang sangat prinsip banget buat saya. Jadi saya kagum dengan pribadi Yesus, kagum dengan jaminan keselamatannya, ya. Saya mengerti yang selama ini momok banget buat saya. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan saya punya pemahaman secara awam ketika itu. Dia juga. Tapi yang saya bahagia baca buku itu. Bisa nggak ya kalau saya percaya ini tanpa jadi Kristen gitu loh. Saya mau surganya gitu kan, gitu. Saya mau surganya dalam hati saya. Itu nggak sampai 3 bulan saya selesaikan. 66 buku saya baca. Karena asik banget, bacanya asik banget. Pokoknya saya tuh kalau baca Alkitab di Perjanjian Baru, kalau lihat pribadi Yesus, persis kayak pribadi kalau nonton film tuh saya kagum pribadinya, tapi tetap ada cacatnya. Tapi Yesus tidak ada cacatnya. Dan pada akhirnya dia tampil sebagai pemenang, raja di atas segala raja. Saya makin kagum karena di Wahyu ada juga yang saya ngerti dikit-dikit. Di situ dikatakan anak manusia, raja di atas segala raja, ada gitu. Wah, jangan-jangan ini Yesus Tuhan ini. Begitu. Oke. Singkat cerita saya sudah selesai baca itu. Suami tidak tahu. Tidak tahu. Ini kejadiannya selesai saya baca Alkitab itu tahun 82, bulan-bulan Juni atau Juli atau Agustus. Saya ingat. Juli, akhir Juli, karena Agustus kami masih saya masih tanya-tanya tetangga untuk cari pendeta. Nah, saya masih ingat Juli. Lalu saya sudah selesai. Saya hafal tuh ayat-ayat sebagian yang tertarik saja saya hafal. Lalu saya tanya sama tetangga, ada tetangga kami yang kawin campur, 2 rumah dari kami, suaminya Sunda, agama sama dengan saya dan istrinya Kristen. Mereka beda agama juga. Saya tanyalah saking penasarannya. Saya ingin memperdalam gitu gimana sih kalau jadi orang Kristen? Kalau orang Kristen kayak gimana sih? Padahal saya tahu sama bapak itu orang ahlinya tahu bagaimana jadi Kristen kan suami saya. Saya tanyalah sama tetangga, Bu, kalau menjadi Kristen gimana Bu? Gitu. Kenalin pendeta dong Bu gitu. Saya diledek sama tetangga saya. Itu yang di Depok, rumahnya kira-kira 3 rumah dari saya. Bu Nenggolan, Bapak tuh mualimnya, maksudnya ulama Kristen. Masa saya yang ditanya saya ke gereja juga jarang. Sebulan belum tentu ke gereja. Bapak dong tuh yang hari-hari aktif tanya. Udah deh Bu, nggak usah ngomong gitu. Saya bilang gitu kan, saya enggak. Akhirnya saya cari sendiri. Satu kali saya pergi ke satu gereja yang jauh, ya kan. Saya tanya situ ketemu majelisnya. Majelisnya bilang, saya tanya, kalau menjadi Kristen gimana Bu? Ibu Islam atau Kristen? Saya Islam. Oh, katekisasi dulu Bu. Kalau di sini ya hampir 1 tahun deh. 8 bulan atau 10 bulan saya lupa ya. Terus tiba-tiba dia tanya, Ibu mau ketemu pendetanya? Oh saya kayaknya yang tanya. Saya bisa kalau di gereja ini pimpinannya siapa ya Bu? Ustadznya. Saya bilang gitu. Oh Ibu mau ketemu pendetanya? Dia bilang. Nah boleh. Kenalanlah saya dengan seorang pendeta jemaat, ya seorang dokter waktu itu. Saya nggak tahu beliau sekarang masih ada atau enggak. Dia tanya sama saya, ada yang saya bisa bantu Bu dengan penuh kasih ya. Saya nggak cium tangan tuh. Saya hampir cium tangan tuh, tapi nggak usah salaman aja. Dia hampir cium tangan kan. Mau tanya Pak, kalau mau jadi Kristen gimana ya gitu. Ya, Ibu dikatekisasi dulu. Ibu mau saya arahkan? Iya, itu saya diarahkan gitu. Tapi pikir-pikir rumah saya jauh, ya kan? Jauh dari situ. Akhirnya dari seorang teman saya yang pernah bilang, oh kamu kalau mau tanya pendeta ini saya kenal nih orangnya, gitu kan? Saya kenalin ya, gitu. Akhirnya saya kenal dengan satu pendeta lah. Nah dari pendeta itu, akhirnya saya
sama seperti waktu saya datang ke gereja yang pertama itu, saya tanya bagaimana jadi Kristen, pendeta itu tanya, pendeta itu memberitahu saya kalau ibu mau jadi Kristen, ibu dibaptis dulu ya, ibu udah bisa ikutlah nanti kalau mau katekisasi katekisasi. Kalau ibu mau jadi Kristen, katekisasi dulu, belajar dulu, baru nanti kami baptis gitu kan. Oh iya Pak, kapan Pak mulai belajarnya? Nah, karena kebetulan lusa ya 2 hari lagi ada belajar, ada nanti hari Sabtu malam, habis kebaktian pemuda, saya nggak ngerti apa itu arti kebaktian pemuda. Habis kebaktian pemuda ya jam 8, 8:30 lah kita ada katekisasi cuma 1 jam katanya gitu, 9:30 selesai. Oh baik Pak, saya datang ya, anak-anak saya bawa tuh, anak kecil yang kecil anak saya bawa yang karena kan waktu itu masih menyusui saya bawa. Waktu pertama kali yang saya ikutin pelajaran, eee, saya disatuin sama anak-anak muda, anak-anak yang kayak SMA gitulah, disatuin gitu. Terus waktu pendeta itu ngomong tentang siapa Yesus, apa, ada ayat-ayat yang masih saya hafal gitu. Terus saya suka nyeletuk gini, "Pak Pendeta yang tertulis di sini ayat sini kan?" "Iya." Terus saya ditanya, di pertemuan kedua atau ketiga tuh, waktu saya katekisasi. "Mohon maaf Ibu, Ibu sebetulnya Kristen atau agama lain ya?" "Saya agama lain Pak," gitu. "Kok hafal ayat-ayat itu?" "Ya satu-satu yang hafal saya baru belajar Pak," gitu. "Karena belajar ini saya mau tahu, saya ingin ingin percaya, mau kayak kayak yang di kitab ini gimana caranya," gitu. "Oh, Ibu udah baca Alkitab?" "Iya," gitu. "Tujuan Ibu ke sini memang Ibu mau terima Yesus?" Dia bilang. Saya nggak ngerti apa arti terima Yesus, kayak orang terima buku aja gitu kan. "Ibu mau percaya Yesus?" "Nggak ngerti juga." "Enggak, pokoknya saya mau jadi Kristen," saya bilang gitu. Saya nggak cerita kalau suami saya Kristen. Jadi Kristen, "Oh iya katekisasi dulu." "Tapi Ibu udah baca, itu banyak Ibu yang hafal?" "Udah hafal." Kalau nggak salah 3 kali, 4 kali katekisasi saya lupa. Lalu langsung pendeta itu nawarin, "Bu, hari Minggu," saya catat ini tanggal baptisan saya, kemarin saya lupa, saya pernah ngomong Oktober ternyata surat baptis saya dibaptis tanggal 26 September tahun 82. Nah, pendeta itu bilang begini, "Bu, kalau Ibu mau dibaptis, Ibu saya ikutkan ke baptiskan gelombang yang ini ya, minggu depan ya, tanggal 26 September, mau nggak?" Gitu. "Oh, boleh aja," saya bilang gitu. "Boleh aja, Pak." Kalau, saya bilang gini, "Emang boleh, Pak?" "Oh, boleh boleh, nggak apa-apa. Lagi pula kan Ibu yang udah dewasa, udah orang tua," dia bilang begitu kan. "Udah orang tua, udah dewasa, jadi nggak apa-palah. Tapi nanti kalau habis dibaptis, kalau Ibu mau katekisasi lagi nggak apa-apa," kata gitu kan. Eee, "Ya kalau memang nggak apa-apa sih, Pak, nggak ada masalah," gitu kan. Nah, waktu itu karena saya dibaptis tanggal 26 September jam 8 pagi, sepertinya 10 hari atau 2 minggu sebelumnya saya dibilang itu. "Baiklah Pak," gitu. Tapi saya ikut lagi sekali lagi. Nah, kira-kira seminggu sebelum dibaptis, saya ngomong sama suami, gitu, "Pah, maaf ya saya pakai bahasa Betawi nih, Pah, gue besok minggu depan mau dibaptis." Kaget nih Pak Nenggolan, "Hah? Jangan main-main kamu, kalau agama jangan main-main gitu, tahu apa kamu?" Katanya gitu kan. "Orang kalau ngomong apa juga kamu buang muka, ngomongin ngomongin tentang Tuhan saya juga buang muka, saya ngomong soal, eee, keimanan juga buang muka, apa ngelawan-ngelawan," katanya gitu. "Bisa apa kamu?" Gitu kan. "Apa dasarnya kamu dibaptis?" Bilang gitu. Ya saya udah belajar. "Kapan belajarnya?" "Di gereja itu." "Siapa pendetanya?" "Ada," gitu, saya bilang gitu. "Berapa lama kamu belajar?" Kata suami saya gitu. "Eh, udah lama sih," gitu, saya bilang. "Saya udah baca buku kamus itu," saya bilang gitu. "Cuma saya takut menyoret-nyoret buku." Kan saya dulu dimarahin, kalau kitab suci nggak boleh coret-coret, dulu zaman kami tuh nggak boleh coret-coret. Pengen buku Panenggolan saya coret-coret gitu kan, kayak kitab sucinya, tapi saya nggak coret-coret. Yang saya coret tuh di notes. Saya punya buku saya dulu kan terima jahit ya, bisa jahit baju. Ada buku yang besar itu, di situlah banyak catatan saya, perbandingan-perbandingan ya. Nah, akhirnya Pak Nenggolan nggak percaya, "Ah, saya nggak percaya, jangan-jangan kamu halusinasi aja," katanya gitu. "Nggak percaya telepon aja," saya bilang gitu. Saya kasih nomor telepon sekretariatnya, langsung ditelepon, tanya, "Benar nggak ada calon baptisan tanggal tanggal 26 September?" Gitu kan. Pak Nenggolan telepon dari kantornya, dulu rumah kami di Depok belum ada telepon kantor, belum ada telepon rumah, teleponlah dari kantor. Ternyata benar, pulang kantor, dia kasih tahu, "Benar tuh kamu
mau dibaptis minggu depan. Caranya bagaimana tuh, gereja kok mau aja membaptis kamu, belum selesai katekisasi, bilang gitu. Aku udah baca Alkitab sih. Iya tapi nggak cukup, emang kamu ngerti, katanya gitu. Ya nanti habis dibaptis suruh belajar lagi sih. Nah ini pendeta ini yang sekarang jadi bapak rohani saya, beliau udah almarhum. Dibaptis, jadi hari H-nya lah, berangkatlah kami ya, berangkat bareng-bareng semua keluarga gitu kan. Kemudian nama saya dipanggil. Tiba-tiba ada nama lagi dipanggil di belakang saya. Bapak Nainggolan, "Hah, kok suami saya dibaptis juga?" Waktu itu yang dibaptis cuma ada berapa, 6 orang atau 5 orang gitu ya. Lah, kok suami saya ikutan nyemplung nih gitu kan. Saya nggak ngomong nyemplung sih, ikutan dibaptis. Kok bisa? Rupanya suami saya ketika itu tergerak langsung mau ikut baptisan seperti saya gitu. Saya masih bengong-bengong, aduh. Begitu habis dibaptis, saya kan ke kamar ganti, semua udah baju ganti gitu kan. Kami, ada doa, terus langsung ada kesaksian, karena habis itu ada doa di situ, langsung ada kesaksian. Terus saya tanya sama suami saya, "Wah, kenapa ikutan gitu?" "Nggak tahu, kencang sekali saya mau ikut baptisan kayak kayak kamu tuh, kayak Tuhan Yesus gitu." Dibaptis. Untung memang saya bawa selalu kalau di tas tuh, saya kan kemana-mana karena punya anak kecil selalu bawa baju ganti banyak. Terus bapak juga saya bawain kaos gitu, bawa baju ganti karena sering kalau lagi dibawa anak kecil tuh kan kadang bapak gendong anak suka ada kena coklat, kena apa. Jadi kalau pulang untung saya bawa baju bapak juga, bawa baju bapak juga. Selalu saya satu satu setel itu bapak saya sampai ke pakaian-pakaian dalam saya bawa gitu kan, karena ya punya anak kecil kemungkinan pasti kotor kan gitu, pasti ganti, pasti kadang kena gumuh juga, kena apa kan gitu. Dia bersaksi, "Tahu keras sekali saya," katanya gitu. "Emang bisa gitu?" Eee, Spontanitas apa mendadak, istilah saya mendadak gitu. Ya itu saya bisa, saya langsung begitu kamu dibaptis saya cepat-cepat ngubungi Pak Gembala di sini langsung, "Pak Gembala, oh Bapak mau dibaptis juga? Ya udah cepet-cepet istilah formulir," kata, "isi namanya gitu, langsung majelis di situ, ya udah Bapak bawa baju ganti." Biasanya istri saya bawa sih Pak gitu kan. Udah langsung, peserta terakhir baptis, suami saya dibaptis gitu. Mengagetkan lagi, begitu sampai ke rumah kan di Depok, ya ceritanya pulanglah. Ini tiba lagi deg-degan lagi saya. Begitu saya masuk ke gang rumah saya, depan rumah saya kok udah banyak orang. Kursi saya dari pinggir-pinggirin pakai tikar. Aduh saya mau disidang apa lagi nih? Deg-degan saya tuh sama seperti deg-degan saya seperti saya dulu mau dibakar bapak saya. Aduh di sini kali umur saya nih mati. Karena habis dibaptis takut saya ada apa-apa jangan-jangan mati lagi, mati di sini nih dalam hati saya kan. Tapi begitu saya masuk, lah ini kok saudara Panenggolan banyak. Udah ada makanan. Yang lucunya ada makanan haram di situ. Ya, makanan haram gitu saya. "Apa-apaan nih?" Baru Panenggolan ngasih tahu. Saya diam-diam kasih tahu kamu, diam-diam, saya lapor sama keluarga, mereka saking bersyukurnya mereka bikin acara syukuran untuk baptisan kamu. "Oh gitu, alhamdulillah." Saya pikir saya mau dihakimi, bukan dihakimi, saya pikir saya mau apa, mau dimatiin lah, mau disiksa dalam hati saya. Ternyata orang tuh saudara kamu, saya pikir siapa gitu kan. Semua kenal, ada ipar saya, ada tantenya suami saya, pada datang gitu kan. Dan saya nggak tahu acaranya, pada kasih kesaksian lah, sambutan, ucapan selamat, barulah hati saya tenang. Oke, saya dibaptis. Setelah dibaptis, sungguh suasana hati itu jauh berbeda luar biasa. Dari berbagai kecamuk, tekanan, nggak tabah, rasa takut, bimbang, khawatir, hilang semua. Bukan berarti setelah saya dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bukan berarti penderitaan nggak ada. Penderitaan tetap ada. Karena kami nggak kaya, itu penghinaan tetap ada. Udah kawin sama orang Batak, Kristen lagi, nggak kaya, gitu. Penderitaan tetap ada. Disinilah saya merasakan mukjizat yang luar biasa. Sepertinya ketahanan yang ada pada saya itu bukan saya. Saya itu seperti bukan saya. Benar-benar pribadi saya yang mati sama sekali. Saya punya ketabahan,
saya punya kesabaran, saya punya ketahanan iman, sangat-sangat luar biasa. Bahkan hati itu selalu ikhlas dan damai. Orang bikin jahat, orang menghina, orang ngatain, orang cemooh, orang ngutuk. Itu saya bisa terima dengan ikhlas dan damai. Dengan mudahnya berkata, puji Tuhan. Tuhan berkatilah orang itu Tuhan. Padahal udah kayak apa saya diberkati? Kayak apa orang saya keadaannya begini? Artinya kalau ukuran materi, kayak emangnya saya siapa? Belum ada standar sebagai orang yang diberkati. Tapi sesudah dibaptis itu benar-benar sepertinya, aduh ibarat orang sakit gigi, hilang, blos tidak kumat-kumat lagi. Mulai saat itu, walaupun penderitaan ada, aniaya, cemooh, hinaan, waduh, kadang-kadang sering kali ketidakadilan juga saya terima. Tapi saya tahan dan Tuhan kasih kemampuan untuk saya sampai saat ini tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sampai saat ini. Saya rasa itu bukan saya. Bukan. Sampai akhirnya saya jalani kehidupan satu iman indah sekali. Kayaknya makin indah udah panenggolan orangnya baik banget. Tambah saya seiman dia tambah sayang, tambah indah itu yang namanya hidup. Dan mulai saya jadi orang Kristen. Anak saya wajibkan baca Alkitab. Masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil udah saya suruh doa giliran. Saya ya setengah paksa. Harus saya selagi udah bisa baca Alkitab saya suruh baca. Minimal mau berapa ayat yang penting target harus mereka selesai baca Alkitab itu. Itu sebabnya sampai sekarang cucu-cucu juga saya wajibkan baca Alkitab. Harus selesai Alkitab itu dari kejadian perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jangan ilmu yang lain sudah tahu tapi Alkitab aja nggak tamat. Jadi saya alasannya sama cucu-cucu begitu. Nah saya ajarin mereka aktifkan begitu. Satu saat dari tahun ke tahun, setahun, 2 tahun, udah mulai tercium. Saya sama sekali nggak ada kegiatan-kegiatan keagamaan lama. Mulai curiga. Mulai mama saya tanya, Neng, kamu udah makan yang haram belum? Senyum. Saya nggak berani jawab. Saya masih nggak berani jawab. Itu saya rasa itu bukan saya takut, bukan saya tidak siap pikul salib, bukan. Tapi menurut saya, ya ketika saya pahami sekarang, sepertinya itu hikmat. Terus, Neng, kamu udah ke gereja ya? Diem. Terus, Neng, kamu udah nggak ngaji lagi ya? Diam. Neng, kamu udah nggak sholat lagi ya? Diem. Sampai akhirnya klimaks tahun 87. 5 tahun kemudian, ya, 5 tahun kemudian setelah saya dibaptis, klimaksnya itu setelah bukti-bukti yang begitu akurat dan buktinya konkret banget buat orang saya, bahwa benar saya sudah Kristen, maka saya disidang waktu itu. Bapak saya kirim utusan ngasih tahu ke saya dari keluarga. Karena rumah saya di Depok dulu belum ada telepon. Tahun saya dulu di Depok tahun 79 sampai dengan 84. 85 saya sudah pindah ke daerah Tanah Kusir sampai 87. Nah, dari Tanah Kusir itulah datang saudara ngasih tahu, ya, kami sempat tinggal di Tanah Kusir karena ada masalah terjadi ya sehingga kami harus pindah dari Depok ke Tanah Kusir waktu itu. Datanglah saudara ke rumah nitip pesan begini. Dia panggil encing sama saya. Cing ada pesan dari engkong tuh kakek bapak saya karena itu ponakan ya, ponakan dia panggil bapak saya. Cing ada pesan dari engkong. Katanya suruh datang tapi jangan bawa anak-anak. Oh, begitu bilang jangan bawa anak-anak. Wah, makin berdetak lagi jantung saya. Berapa kali saya mengalami hal seperti itu. Berdetak lagi jantung saya. Feeling saya udah ke situ lah pokoknya. Akhirnya nanti habis Isya katanya. Ya udah, habis sholat Isya, anak-anak saya titip di rumah, ada yang jaga waktu itu. Saya sama suami saya ke sana. Dari berangkat, malam-malam kami berangkat, saya udah bilang sama suami, Pak, ini urusan saya pribadi. Satu patah kata pun kamu tidak ngomong. Seandainya pun saya diapa-apain, kamu diam aja. Ini urusan saya dengan pribadi dengan Tuhan. Kamu hanya mendampingi aja. Walaupun saya istri kamu, tapi ini urusan saya pribadi dengan keluarga, maksud saya bukan dengan Tuhan. Dari mulai jam 8. Ya, lebih kurang jam 8.
bapak saya ngomong macam-macam yang intinya adalah saya tidak boleh ada pilihan satu di antara dua. Dan mulai ketemu saya begitu datang, saya bilang assalamualaikum, bapak saya bilang waalaikumsalam. Mama udah nangis-nangis, ternyata bapak udah marah-marah terus sama mama di situ. Mama udah nangis-nangis, ya kan. Masuklah saya ke rumah, bapak saya bilang duduk situ. Agak lama tegang, tegang beberapa saat. Saya pun udah deg-degannya tuh, aduh jantungnya duk duk duk, tapi saya tetap tenang. Saya yakin Roh Kudus berikan saya hikmat. Roh Kudus pegang saya. Tuhan Yesus, pokoknya saya udah akrab dengan nama Tuhan Yesus, kekuatan Yesus itu luar biasa, sehingga hikmat benar-benar diberikan sama Tuhan. Bapak terus dari mulai janji kalau saya kembali ke sana, dari mulai janji memberikan ini itu segala macam, sampai mengancam kalau kamu tidak kembali kamu akan begini kamu nyesal sendiri dan segala macam. Dan mama saya udah nangis histeris, nangis terus nangis. Sampai jam 12 Bapak udah terlalu banyak diomongin. Akhirnya Bapak minta ketegasan dari saya. Mama juga udah makin terus, mama udah bengkak, udah luar biasa nangisnya. Sekarang Bapak mau tanya tegas. Ya. Sekarang jawab yang Bapak mau dengar jawabannya bukan pokoknya tidak untuk kafir, ya untuk kembali ke kita. Setelah banyak nih. Akhirnya saya jam 12 di atas, hampir jam 1 atau setengah 1. Saya jawab. Karena memang saya nggak mau jawab-jawab yang di tengah-tengah itu, jangan dari jam 8 sampai jam 12 saya nggak mau jawab, saya diam aja. Ditunjuk, diteriakin apa, saya diam aja, saya nggak mau terlalu banyak ngomong, tapi ketika Bapak minta ketegasan, saya jawablah. Saya langsung minta hikmat, Tuhan berikan hikmat, saya nggak tahu apa yang saya bilang. Tapi ketika itu, hati saya berkata, Tuhan, sekalipun Tuhan mau angkat saya sampai di sini umur saya berbahagia, yang penting Yesus bersama saya. Ya saya jawablah di depan bapak saya sama mama, saya bilang, "Pa, Ma, kalau demi agama Allah, dari dulu apapun saya sudah siap tinggalkan. Saya siap tinggalkan." Ya. Tapi kali ini ada satu tantangan buat saya. Kan mama tahu siapa saya dari dulu. Sudah siap itu. Tapi jalan saya sekarang sudah berbeda dan saya harus jawab, mau tidak mau saya jawab. Tapi kalau Bapak bilang saya harus kembali seperti permintaan Bapak sama Mama, itu tidak mungkin. Sampai selama-lamanya saya akan tetap menyembah Yesus Tuhan saya. Karena itulah yang menjamin keselamatan saya dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Wah, Bapak saya meledak histeris. Pergi kamu sekarang juga. Pergi. Aduh, teriak. Saya langsung bangun. Bangun ketika itu suami saya angkat, saya ajak pulang. Saya masih saksikan di mata kepala, di depan saya sendiri. Saya masih memandang mama saya, nangis histeris. Nah, kamu gak kasihan orang tua ya, nak, gak kasihan orang tua. Mama lagi syok banget. Tiba-tiba bapak bangun lagi, datang ke tempat mama duduk, marah dengan histeris. Ini semua kamu yang salah. Mama saya dibilang gitu. Ini semua gara-gara kamu tidak becus mencetak anak seperti ini. Wah, kata-kata kasar. Mama saya memang tidak dipukul, tapi marah sekali saya masih lihat. Saya masih noleh gitu, saya nggak langsung lari terus. Saya lihat mama saya. Masih saya saksikan, saya baru berjalan, saya jalan dari rumah saya ke arah kiri, arah satpam, arah pos hansip. Masih saya lihat bapak keluar ke arah keluar rumah, meninggalkan mama saya. Dengar, besok-besokannya saya dengar. Sampai beberapa bulan memang saya nggak ketemu. Mama saya ditinggalkan begitu saja. Sampai mati, sampai bapak saya dipanggil Tuhan, tidak diberi nafkah lahir dan batin. Nah, setelah beberapa bulan atau beberapa minggu kemudian saya tahu itu, mulailah ada satu beban. Ya, puji Tuhan suami saya sangat baik. Dengan segala keterbatasan, dengan segala keberadaan.
terpanggil juga untuk membantu mama sedikit-sedikit, karena anak-anak masih sekolah ketika itu. Dan itulah saat-saat hidup menderita. Menderita. Tapi saya hati tidak menderita, sukacita. Saya sukacitanya ketika itu saya menang. Saya berani saksikan bahwa saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi korbannya, sedihnya mama saya jadi korban. Jadi korban. Dan mulai saat itu, memang saya lama nggak datang, walaupun saya dengar mama ada sisaan, tapi saya mulai berani datang. Karena saya dengar Bapak katanya udah nggak pulang-pulang lagi. Saya curi-curi waktu sering datang ke sana, ke mama. Kasih sedikit apa yang saya minta bantu, saya bantu. Walaupun mungkin beliau juga punya ya, tapi saya merasa semua dosa saya, kan gitu. Saya harus istilahnya tebus, tapi bukan tebus, tapi saya inginlah sedikit berbuat apa adanya. Dan terus dari waktu ke waktu, ya di mana Tuhan sudah merubah pribadi saya sama sekali, disinilah saya boleh merasakan ada kuasa dan mujizat Tuhan. Teringat saya akan kutukan-kutukan dari keluarga-keluarga orang-orang yang menyaksikan saya menikah dengan orang Kristen dulu. Hidupnya nggak akan berhasil itu, hidupnya semakin menderita itu. Saya ikhlas menerima itu. Puji Tuhan, ya bahkan saya mengampuni, bahkan saya memberkati orang-orang tersebut. Memberkati orang-orang tersebut, ya. Dan waktu berjalan terus, saya tidak tahu, memang kalau secara manusia tidak mungkin kami bisa menyekolahkan anak-anak menyekolahkan anak-anak di swasta. Mereka tamat SMA semua, disinilah mulai Tuhan berikan mukjizatnya. Nomor satu, mukjizat luar biasa. Saat kami bingung, Tuhan, saya yakin Tuhan tidak akan mempermalukan kami. Walaupun kami tidak kaya, tapi Tuhan akan memuliakan kami pasti dari hal yang lain. Kalau soal iman, saya bangga punya Yesus. Walaupun saya tidak punya harta, tapi saya bangga punya Yesus. Saya bangga pribadi saya dirubah. Ini bukan saya sekarang, karena saya tuh sekarang tahan banget. Kalau dulu saya cengeng sebelum punya Yesus. Tidak tabah hidup saya. Gampang membalas kejahatan dan kejahatan. Tapi kalau sekarang benar-benar ikhlas, tulus. Saya tidak pernah memberi tangan, hati, pikiran saya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau bukan karena Tuhan yang membukakan untuk klarifikasi, tidak. Kalau niat untuk membalas, tidak ada. Akhirnya Tuhan angkat satu persatu. Anak nomor 1 tamat SMA. Tuhan izinkan masuk, terima di UI. Puji Tuhan. UI itu sekolah termurah waktu itu. Anak yang kedua, terima lagi sekolah termurah. UI, bahkan 2 fakultas. Ekonomi dan hukum. Anak ketiga, masuk lagi UI. Anak keempat, UI lagi. Luar biasa. Satu mukjizat Tuhan. Anak-anak ini dari kecil kami bina setelah saya bertobat. Benar-benar kerohaniannya kami bina banget. Jangan sampai tidak berdoa malam. Jangan sampai bangun tidak ada mesbah. Bangun setiap mau berangkat sekolah, saya selalu bilang, lebih baik terlambat di sekolah, mama yang ngadepin guru. Daripada kamu tidak berdoa. Berdoa dulu. Selalu saya utamakan itu. Dan pulang, jangan pernah sisa waktu untuk Tuhan. Udah ngantuk-ngantuk, malas-malas, baru berdoa. Habis makan langsung kita doa. Begitulah puluhan tahun, belasan tahun sampai mereka menikah semua. Dan mereka SMA sudah bantu-bantu pelayanan. Ya. Karena mereka SMA, kami tahun 94. Saya sama suami tahun 94 sudah ditahbiskan pendeta. Dan pelayanan yang melayani ya, yang ngurus anak-anak pelayanan semua. Dan sampai sekarang, anak-anak, puji Tuhan, ya saya harus saksikan ini, mereka semua berhasil, sudah berumah tangga, semua baik-baik, dan semua melayani Tuhan. Dan kebanggaan lagi, dalam tahun ini, walaupun anak nomor 1 dia sarjana politik UI, dia melayani Tuhan, Tuhan anugerahkan. Dia juga sudah ditahbiskan pendeta. Tepat pas ulang tahun pernikahan kami tanggal 28 September. Anak nomor 2 notaris. DS2 dari UI juga. Ambil MTH. Dia sudah ditahbiskan pendeta juga.
waktu yang sama pas ulang tahun kami kemarin tanggal 28 September, ulang tahun pernikahan yang ke-44. Menantu istri nomor 2, dia S2 pendidikan, ya. Selesai MTH-nya, dia pendeta. Ini anugerah terindah buat saya. Selain mujizat-mujizat lain, banyak sekali mujizat yang Tuhan. Secara akal manusia saya tidak tahu, ya, bagaimana cara Tuhan merubah, bagaimana Tuhan menyelamatkan secara manusia saya mungkin sekarang sudah tidak ada secara manusia. Karena itu begitu banyak tekanan dan juga secara fisik juga. Tapi ini semua karunia Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai dengan saat ini, Tuhan pulihkan, terus pulihkan. Bahkan Tuhan semakin muliakan. Dan anak-anak semua 4 sudah menikah dari 5 anak kami 5 ya, menikah, yang sudah menikah 4 ya, punya cucu 8. Anak kami 2 laki-laki, 3 perempuan dan masih ada 1 yang belum menikah, yang bungsu. Dan semua sekarang yang melayani di gereja kami ya, Bapak Gembala, pendetanya anak-anak ya, pengurus. Puji Tuhan, mereka semua pelayan Tuhan. Ya, itulah kesaksian saya saudara, lebih kurangnya seandainya ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya Ibu Sri Supena dan Pak Nenggolan menjadi keluarga yang sakinah glory of God, mengalami damai sejahtera, sukacita, dan ketentraman yang dari surga. Akibatnya rumah tangga mereka diberkati, anak-anaknya sukses, dan bahkan mereka semua menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan juga pendeta. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, mari kita terus berdoa bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Ada peristiwa-peristiwa misterius, peristiwa-peristiwa adikodrati yang hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Karena Tuhan adalah pengatur hidup kita. Dialah pencipta alam semesta, Dialah yang berkuasa buat kita semua. Dan tidak ada di kolong langit ini nama yang dapat menyelamatkan selain nama Yesus. Tidak ada kecuali nama Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita terus berdoa. Mari kita terus mengasihi jiwa-jiwa dan mari kita terus memberkati supaya setiap orang yang belum mengenal Kristus menjadi percaya dan menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Kita berdoa karena kita mengasihi mereka supaya mereka tidak mengalami hidup yang binasa. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.